Perkenalkan, nama saya Jona Pangaribuan dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang globalisasi. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain. Menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah suatu proses radikalisasi dan universalis nilai-nilai modern peradaban barat ke seluruh penjuru dunia yang kemudian berkembang menjadi modernitas global. Karakteristik globalisasi. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan komunikasi global terjadi semakin cepat. Pergerakan massa seperti pariwisata memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan, pembagian pekerjaan yang baru secara internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam WTO. Ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Saat ini, kita dapat mengkonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya mode, literatur, dan makanan. Yang keempat yaitu meningkatnya masalah bersama. Yang pertama, ekonomi, contohnya pengangguran. Yang kedua, lingkungan, contohnya penggundulan hutan. Yang ketiga, permasalahan lainnya, contohnya flu babi. Proses globalisasi yang pertama, fase awal, ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negara sekitar tahun 1000 dan 1500 sebelum Masehi, para pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negara lain, baik melalui jalan darat maupun jalan laut untuk berdagang. Yang kedua, selanjutnya, dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Kaum muslim berbentuk jaringan perdagangan yang antara lain Tiongkok, Jepang, Vietnam, Indonesia, Malaka, India, Persia, Pantai Afrika Timur, Laut Tengah, Vandia, dan Ganoa. Yang ketiga, selanjutnya eksplorasi secara besar-besaran oleh bangsa Eropa, di mana Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda adalah pelopor eksplorasi. Terjadinya revolusi industri yang meningkatkan keterkaitan antar bangsa. Yang keempat, selanjutnya berjalan dan mendapat momentumnya ketika Perang Dingin berakhir dan komunisme dunia runtuh. Runtuhnya komunisme seakan membenarkan kapitalisme adalah jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Faktor pendorong globalisasi. A. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan penggunanya berkomunikasi langsung dengan orang lain di belahan dunia manapun. Dengan begitu, orang dari manapun dapat berkomunikasi melalui teknologi, baik itu dalam hal pekerjaan atau yang lainnya. B. Semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia, seperti perekonomian negara dipengaruhi oleh liberalisme perekonomian dunia sehingga laju globalisasi semakin cepat. Dengan begitu, orang dapat membeli produk dari manapun, bahkan produk luar telah tersedia di Indonesia. C. Mengglobalnya pasar uang. Terbukanya perekonomian negara saling terkait dengan pasar uang. Apabila pasar uang semakin meluas, akan berakibat semakin besar pula kegiatan ekonomi suatu negara. Contohnya, ketika seorang turis yang datang ke Indonesia, pada awalnya akan menukar uang untuk membeli barang-barang di Indonesia. Dampak globalisasi. Yang pertama, urbanisasi.
Urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari pekerjaan pertanian di desa ke pekerjaan industri di kota. Yang kedua, kesenjangan sosial terjadi karena kurang adanya kesempatan untuk memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan kesempatan berpartisipasi. Hal tersebut mengakibatkan adanya kelompok miskin dan kelompok kaya. Yang ketiga, pencemaran lingkungan alam. Manusia cenderung ingin menguasai alam tanpa menyadari dampak berupa pencemaran yang cukup besar. Salah satu contohnya adalah pepohonan yang dulunya masih banyak, sekarang telah berkurang dan berubah menjadi lahan industri. Yang keempat, kriminalitas. Tekanan sosial dalam proses globalisasi semakin berat, memunculkan pola hidup yang memuja kesenangan hingga banyak orang yang berusaha mengikutinya. Karena keterbatasannya, ia bahkan mencuri barang atau hal yang bukan miliknya demi mengikuti gaya hidup enak. Yang kelima, lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Globalisasi yang mengakibatkan semakin kaburnya sekat-sekat antar negara, yang mengakibatkan lunturnya jati diri bangsa itu sendiri. Contohnya ketika budaya barat mulai menjadi salah satu kebiasaan di Indonesia.